Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Hilang di Tengah Jalan. Malam itu, Dika pulang larut dari rumah temannya setelah lembur kerja kelompok. Jalanan desa sudah sunyi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Ia memilih jalan pintas, sebuah jalan kecil yang jarang dilewati, melewati kebun tua dan jembatan kayu reyot. Di tengah perjalanan, motornya tiba-tiba mati. Lampu padam. Dika mencoba menyalakan kembali, tapi mesin hanya berderit lirih. Ia turun dan menendang-nendang standar motor, mengumpat pelan. Saat itulah ia sadar, udara menjadi lebih dingin, dan sepi, terlalu sepi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan, teratur. Siapa itu? Serunya. Tidak ada jawaban. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menghadap ke depan, seorang perempuan berambut panjang dengan pakaian lusuh berdiri di tengah jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dika mundur perlahan, jantungnya berdebar hebat. "Permisi, saya tersesat," suara perempuan itu pelan, nyaris seperti bisikan. Seketika perempuan itu melayang mendekat. Dika berlari panik ke arah jembatan, meninggalkan motornya. Tapi jalannya seakan tidak habis-habis, ia terus berlari tapi tak pernah mencapai ujung. Seolah jalan itu memutar dan menelannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, warga menemukan motornya di pinggir jalan. Mesin dingin, tapi lampunya menyala terang. Dika tidak pernah ditemukan. Beberapa warga bilang, jika kau lewat jalan itu di malam hari, kadang terdengar suara motor menyala, lalu mati, lalu suara langkah kaki, dan bisikan. "Permisi, saya tersesat." Seminggu setelah Dika hilang, warga desa mulai gelisah. Sudah 2 orang lain yang dilaporkan hilang di jalan yang sama, jalan kecil di dekat kebun tua yang sekarang mereka sebut Jalan Dika. Rina, adik Dika, tidak bisa menerima kenyataan. Ia yakin kakaknya masih hidup. Suatu malam, diam-diam ia membawa senter dan nekat menyusuri jalan itu, berharap menemukan jejak apapun. Langkahnya mantap, tapi hatinya was-was. Pepohonan di pinggir jalan bergoyang perlahan, seperti berbisik. Ketika ia tiba di tempat terakhir Dika terlihat, udara mendadak menjadi dingin, dan lampu senternya berkedip-kedip. Kemudian, ia melihatnya. Motor Dika, berdiri tegak di tengah jalan. Utuh, tapi berdebu, dan penuh sarang laba-laba. Ketika ia mendekat, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan, teratur. "Siapa di sana?" Rina menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Lalu ia melihatnya. Perempuan yang sama, berdiri diam. Kali ini dengan senyum tipis yang menyeringai. Tapi yang membuat darah Rina beku, perempuan itu menggandeng seseorang. Wajahnya familiar, pucat, mata kosong. "Dika." "Rina, jangan di sini, pergi," bisik Dika lemah. Perempuan itu menoleh, dan dengan suara parau berbisik. "Terlambat, sudah jadi milikku." Tiba-tiba semuanya gelap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi harinya, warga menemukan senter Rina di dekat jembatan tua. Mereka tidak pernah menemukan tubuhnya. Namun kini, warga bilang, saat malam benar-benar sepi, bisa terdengar 2 suara, suara langkah kaki, dan bisikan 2 orang. "Permisi, saya tersesat." Pak Rahmat, tetua desa, akhirnya angkat bicara setelah korban ketiga ditemukan hilang. Ia mengumpulkan warga di balai desa dan menceritakan sesuatu yang telah lama dikubur dalam diam. "Dulu, sebelum jalan itu dibuka, ada rumah tua di ujung kebun," katanya lirih. "Ditinggali seorang perempuan bernama Ratna. Ia pendiam, hidup sendiri setelah tunangannya meninggal dalam kecelakaan tragis di kota. Ratna sering berjalan malam-malam di jalan setapak yang kini jadi Jalan Dika, sambil memanggil-manggil nama tunangannya. Orang bilang pikirannya sudah tidak waras. Suatu malam, Ratna tak pernah kembali. Warga menemukannya tergantung di bawah jembatan kayu yang kini berdiri di tengah jalan itu. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh, orang menghilang, motor mogok, suara bisikan. Tapi jalan itu terus dipakai, karena memang jalan pintas satu-satunya. Arwahnya masih mencari seseorang, lanjut Pak Rahmat. Dan siapapun yang menjawab atau menoleh saat dia bertanya, akan ikut tersesat bersamanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kini, warga menutup jalan itu dengan pagar dan larangan. Tapi larangan hanya berlaku bagi yang percaya.
Beberapa remaja yang penasaran tetap mencoba melewati, tertawa-tawa, merekam dengan ponsel mereka. Tapi ponsel hanya merekam sampai suara pertama muncul. Permisi, saya tersesat. Lalu sunyi. Dan tak pernah ada lanjutannya. 3 bulan setelah Rina menghilang, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Malam itu, seorang petani bernama Pak Darto melintas dekat jalan yang sudah ditutup. Ia mengaku melihat seorang gadis duduk di pinggir jalan, kotor dan gemetar, tapi hidup. Itu Rina. Warga segera membawanya ke puskesmas. Rina tampak linglung dan tidak bisa menjawab banyak. Hanya satu kalimat yang terus ia ulangi. Aku lihat tempatnya, tempat mereka disimpan. Setelah dirawat dan mulai pulih, Rina menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak merasa hilang selama 3 bulan. Waktu di tempat itu tidak seperti di dunia nyata. Ia merasa hanya berada di sana selama 1 malam. Sebuah dunia kelam, sunyi, dan kabur. Hanya kabut dan suara bisikan yang terus bergema. Dan di tempat paling dalam, ada pohon besar dengan akar hitam yang menjalar seperti tangan. Di bawah pohon itulah, Rina melihat sosok-sosok yang dikenalnya, Dika, dan 2 orang lain yang telah lebih dulu hilang. Tapi mereka tak bisa bicara. Hanya menatap kosong, seolah tubuh mereka hidup tapi jiwanya tertahan. Dia, hantu perempuan itu, dia menyimpan mereka di sana. Dan dia makin kuat, setiap kali seseorang menjawab bisikannya, kata Rina. Ia mengaku berhasil lolos karena tidak menjawab bisikan terakhir yang ditujukan padanya. Sebaliknya, ia membisikkan balik. Aku tahu namamu, Ratna. Dan saat itu, semuanya runtuh. Ia terbangun di pinggir jalan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kini, warga mulai percaya bahwa misteri itu bisa dihentikan. Tapi siapa yang berani masuk ke tempat itu lagi, mencari Dika dan yang lain, dan memanggil nama Ratna, dengan benar? Karena jika salah, kau tidak akan kembali. Rina tidak bisa tidur sejak malam ia kembali. Setiap menutup mata, ia mendengar bisikan itu lagi. Tapi ada sesuatu yang lain, sebuah penglihatan berulang, pohon besar, kabut pekat, dan suara rintihan. Ia yakin Dika dan yang lain masih bisa diselamatkan. Ia mencari bantuan ke satu-satunya orang yang bisa mengerti, Bu Murni, seorang dukun tua yang dulu pernah menangani kasus mistis di desa tetangga. Bu Murni setuju membantu, tapi memperingatkan. Lebih besar dari, kalau kau masuk lagi, harus panggil dia dengan nama lengkapnya. Tapi ingat, setiap kata yang salah bisa menjeratmu seumur hidup. Malam itu juga, mereka bertiga, Rina, Bu Murni, dan Yuda teman lama Dika, memulai ritual untuk membuka pintu menuju tempat itu. Dengan sesajen dan mantra, jalan tertutup itu terbuka kembali, tetapi kali ini kabut mulai merayap bahkan sebelum mereka benar-benar masuk. Langkah demi langkah mereka susuri jalan yang kini terasa jauh lebih panjang. Udara seperti membeku. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan, tangisan, tertawa, dan bisikan familiar. Permisi, saya tersesat. Yuda tanpa sadar menjawab, ya, kamu kenapa? Tiba-tiba Yuda tersedot dalam kabut tebal. Hilang seketika. Rina menjerit. Bu Murni menggenggam tangannya kuat-kuat. Lebih besar dari, jangan jawab. Dengarkan, tapi jangan balas. Akhirnya mereka sampai di bawah pohon besar. Dika dan 2 orang lain terlihat berdiri diam, wajah hampa, mata tertutup seperti bermimpi buruk yang tak berakhir. Rina mendekat. Kabut mulai memadat. Suara perempuan itu mulai muncul dari segala arah. Namaku siapa? Rina menahan napas. Suaranya gemetar, tapi tegas. Ratna Widyasari. Suasana mendadak sunyi. Pohon itu bergetar. Tanah berguncang. Akar-akar mulai melepaskan cengkeramannya dari kaki Dika dan yang lain. Tapi dari balik kabut, sosok Ratna muncul. Wajahnya berubah, separuh cantik, separuh rusak, mata hitam penuh dendam. Kau sebut namaku, maka kini kau harus menggantikanku. Rina hanya punya satu pilihan. Ia memeluk Dika dan membisikkan mantra terakhir dari Bu Murni. Lebih besar dari, yang tersesat, pulanglah. Yang menunggu, bebaskanlah. Semuanya meledak dalam cahaya putih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mereka terbangun di pinggir jalan. Dika, Rina, dan 2 orang lain selamat. Tapi Bu Murni tak pernah kembali. Dan kini, jika kau lewat jalan itu, kadang terdengar suara perempuan tua. Permisi, saya tersesat. Setelah malam itu, jalan tua itu ditutup permanen.
Pemerintah desa menimbun bagian jembatan dan menanam pohon-pohon besar di sepanjang jalur, berharap alam sendiri menelan kembali apa yang seharusnya tak pernah dibuka. Dika dan dua orang lain pulih secara perlahan. Meski tubuh mereka selamat, jiwa mereka masih terguncang. Tatapan mereka sering kosong, dan malam-malam tertentu mereka masih mengigau, menyebut nama Ratna, atau mendengar langkah kaki tak kasat mata. Rina, sekarang dijuluki penjemput jiwa, menjadi lebih pendiam, lebih peka terhadap hal-hal yang tak terlihat. Ia tahu, walau mereka berhasil kembali, tempat itu belum benar-benar lenyap. Karena yang seperti Ratna tidak mati. Mereka hanya menunggu. Dan malam-malam tertentu, jika kabut turun terlalu pekat dan seseorang tersesat terlalu dalam, bisikan itu mungkin kembali. Permisi, saya tersesat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat.